Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Salehudin dari kelas semester 4 virtual PBSI. Kali ini saya akan membahas atau mengulas ulang mengenai materi di semester 4 ini, yaitu teori-teori belajar. Pendahuluan, teori belajar dimunculkan oleh para psikolog pendidikan setelah mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori-teori belajar ada 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat ada teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik ini dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, perhatian guru pada murid sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, ada proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, ada teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget, mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif ini dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Dan yang ketiga, ada proses belajar mengajar harus memiliki makna. Dan yang keempat, terakhir, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Dan yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Dan yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Nah, dan yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik.
Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi psikologis manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Jadi kesimpulannya dari materi ini, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ulasan materi di semester 4 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.